Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Hesti. Di sini aku akan membahas, bukan bahas sih, lebih tepatnya kayak sharing pengalaman lagi tentang mendaftar di BRI yang ada di area Yogyakarta. Karena yang dulu kan aku pernah daftar juga kan, tapi kan itu di area PKSS Malang dan itu tepatnya di Pacitan. Kalau yang ini beda lagi. Aku ini daftar di PKSS Yogyakarta, di BRI gitu ya, tapi aku tujuannya itu kalau nggak salah kemarin itu di Wonogiri, tapi nggak tahu ya aku mau ditempatin di mana, itu aku nggak tahu. Tapi uh, ini tuh aku belum sampai ke tahap kayak interview user atau apa, itu belum. Di sini aku baru di tahap psikotes dan apa ya, upload video di YouTube. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta tolong banget buat kalian subscribe video ini, karena dengan kalian subscribe, kalian sama dengan mendukung aku. Dan kalian itu ketika subscribe berarti kalian itu gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku gitu ya. Jadi di bulan Desember 2022 kemarin itu kan setelah aku gugur dari PKSS Malang yang ada di area Pacitan, yang udah aku upload videonya di sini. Nah, itu kan aku kan langsung daftar lagi di PKSS Yogyakarta, dan kalau nggak salah aku itu milih yang area Wonogiri gitu kan. Dan selang 3 bulan di tanggal 9 Maret 2023 aku tuh mendapatkan WA dari PKSS Yogyakarta yang ini. Nah, ini tuh aku diberikan pemberitahuan bahwa aku tuh lolos untuk melanjutkan di tahap psikotes online yang akan dilaksanakan di tanggal 10 Maret 2023. Jadi hari ini dapat WA dan besoknya akan melakukan psikotes online. Dan jamnya itu di jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah, ini kan dibersertakan linknya ya. Jadi itu ketika aku bales dan aku itu langsung masuk di link tersebut, otomatis aku masuk di grup kan. Dan di grup itu ternyata udah banyak banget, sekitar berapa ya, aku lupa. Dan ini tuh pokoknya kita tuh setelah masuk grup, kita itu diberikan absen. Absennya itu kayak dibersertakan nama dan nomor urutan kayak 1, 2, 3 sampai berapa dan seterusnya gitu kan. Tanggal 10 Maret 2023 dari pihak PKSS Yogyakarta itu mereka share tentang langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika sebelum melanjutkan psikotes di jam 9 itu ya. Jadi kita itu sebelum hamin 1 jam sebelum psikotes, kita itu diberikan link gitu ya untuk dibaca. Jadi kita itu diberikan aturan kayak pengerjaannya itu kita harus gimana, kita harus menggunakan apa, kita ketika kita pakai handphone kita itu settingannya itu gimana gitu kan. Dan itu kan berhubung laptop aku rusak, keyboardnya itu nggak bisa gitu kan, jadi kan aku terpaksa menggunakan handphone. Dan aku tuh konfirmasi juga ke pihak PKSS kalau misal semama aku pakai handphone apakah bisa gitu kan. Jadi pihak PKSS tuh jawab bisa menggunakan media handphone, tapi settingannya itu harus dibuat desktop gitu. Jadi kayak dibuat lebar gitu, jadi biar soal-soalnya itu biar tetap terbaca dan gak terpotong gitu kan. Nah, setelah itu kita itu dikirimi file yang isinya itu kayak gini. Jadi kayak ketentuan peserta psikotes online itu kayak apa aja. Jadi kayak contohnya peserta tes diwajibkan menggunakan internet yang stabil, kayak himbauan-himbauan gitu biar supaya tesnya itu lancar dan tidak ada gangguan ketika melakukan tes psikotes gitu ya. Dan ini tuh sebelum masuk link psikotesnya itu tuh kita diberikan username dan password, dan masing-masing peserta itu juga beda-beda. Jadi uh, setelah setelah aku dapetin password dan username itu kan aku login di link yang diberikan dari ini tadi. Kemudian aku mengerjakan tes-tesnya, dan tesnya itu menurut aku hampir sama yang kemarin aku lakukan di PKSS Malang. Jadi tesnya itu kayak ada
tes verbal, terus kemudian ada tes matematika dasar, ada matematika soal cerita, kemudian ada deret angka, kayak tapi itu masing-masing tema ataupun masing-masing apa ya, misal kalau dari soal 1 sampai 10 itu kan isinya tes verbal, diberikan waktu gitu loh. Jadi kayak 1 sampai 10 itu diberikan waktunya itu sendiri-sendiri gitu kan. Nah, setelah aku selesai itu kan langsung disuruh screenshot. Nah, kayak ini tuh langsung dikirimkan ke grup bahwa kita itu setelah selesai melakukan tes yang ada di online. Kemudian ada tes lagi. Jadi aku itu juga kayak kaget juga karena tesnya itu kayak ada dua. Jadi tes yang online ini sama tes yang gambar. Tes gambarnya itu disuruh menggambar orang dan gambar pohon. Kayak ya hampir sama juga sama yang ada di PKSS Malang waktu kemarin aku daftar di Pacitan, tapi bedanya itu ketika psikotes yang ini itu sendiri-sendiri, kayak dibedakan gitu loh. Kalau psikotes online-nya itu cukup yang itu tadi, yang tes verbal, tes deret angka yang ada di handphone tadi kan. Tapi kalau tes gambarnya itu kan diberikan waktu tersendiri secara offline yang dilaksanakan langsung secara serentak di Pacitan. Tapi kalau yang ini tuh kita tuh dilaksanakan langsung di rumah di jam itu juga gitu kan. Jadi setelah aku mengerjakan tes online, aku tuh langsung mengerjakan tes menggambar, dan tes gambarnya itu diberikan waktu pengiriman sampai jam 2 sore. Jadi tetap di tanggal 10 Maret, dan aku tuh gambarnya itu kayak, kan aku tipe orang yang nggak bisa gambar kan, tapi yang di sini itu yang diperhatikan bukan berarti kalian itu bisa gambar apa enggak, seberapa bagus gambar kalian, seberapa estetik gambar kalian, itu enggak, tapi poin-poin yang ada di gambar kalian. Dan contoh gambaran aku ketika aku gambar pohon, pas aku tes gambar pohon itu seperti ini. Kurang jelas. Nah, ini di sini aku gambar pohon apel gitu kan. Dan ini disertakan nama sama nomor tes. Kemudian ketika aku gambar orang, di situ aku gambar yang ini. Nah, gambar orangnya ini diberikan uh, keterangan juga seperti nama, umur, jenis kelamin, terus kegiatan dari ini itu apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan sedikit tips juga. Jadi buat kalian yang menggambar orang itu usahakan gambarnya itu menyesuaikan dengan apa yang kamu lamar. Jadi contohnya kan aku nggak melamar customer service atau teller yang ada di BRI kan. Jadi aku di sini tuh gambar perempuan, dan kegiatannya itu aku tulisin seorang CS atau customer service bank yang akan bersiap-siap bekerja melayani nasabah. Jadi kayak ini. Dan kelebihan kekurangannya itu disesuaikan dengan, kalau bisa dengan diri kalian. Dan di sini umurnya itu kan, kalau aku umurnya itu 20 tahun kan, dan kalau bisa kalau digambar itu dilebihkan 2 tahun dari umur kalian yang ini, jadi 23 tahun gitu. Dan buat kalian yang nantinya tanya gimana cara proses pengerjaan tes orang ataupun tes pohon yang benar, nanti aku akan sharing juga psikotes yang ini tentang pembahasan yang ini di video yang lain. Jadi nanti aku akan berikan penjelasan-penjelasan ataupun cara-cara pengerjaan tes-tes yang ini. Kemudian di tanggal 13 Maret 2023 aku tuh dapat informasi lagi dari grup yang ini. Nah, ini tuh kita itu disuruh mengirimkan video perkenalan diri dengan ketentuan yang satu, video berdurasi maksimal 3 menit, kemudian dua, konten videonya itu seperti data diri pribadi dan keluarga, motivasi mengikuti rekrutmen sebagai UB ataupun UB itu singkatan dari Universal Banker atau Frontliner, kemudian kemampuan atau skill yang dimiliki, dan pengalaman atau prestasi yang dicapai. 3. Menggunakan pakaian sopan dan rapi. 4. Format video MP3. Kelima, tidak menggunakan filter atau efek yang digunakan pada video. Dan video
dengan judul FL nama lengkap. Kemudian video diupload ke YouTube dan link video maksimal dilengkapi data sebagai berikut. Dan videonya itu diupload di YouTube masing-masing. Jadi aku itu udah membuat dan aku itu udah upload di YouTube aku juga yang ini. Jadi kalian bisa tonton. Dan setelah aku upload itu aku mengisi link yang ini tadi. Linknya itu kayak besertakan link video YouTube itu dicantumkan di link yang ini. Jadi kayak istilahnya pemberitahuan bahwa kita itu telah menyelesaikan upload data ataupun upload video yang ada di YouTube. Kemudian setelah itu kita itu disuruh untuk melakukan pemberkasan yang dikirimkan ke email PKSS Yogyakarta, dan isinya itu yang pertama satu foto full badan dalam bentuk JPG, kemudian yang kedua CV, ketiga KTP, empat ijazah pendidikan terakhir, kemudian yang kelima transkrip nilai. Dan silakan berkas dikirimkan terpisah dalam bentuk PDF kecuali foto full badan. Dan pengiriman ditunggu sampai dengan hari Selasa 14/14/2023 jam 12. Jadi aku itu proses tahapannya itu sampai sini, dan aku tanya beberapa teman yang ada di grup itu memang belum ada panggilan selanjutnya, dan kita itu semuanya masih menunggu bahwa kita itu lolos apa enggak di tes ini. Dan ketika nanti aku lolos sampai tahap-tahap selanjutnya, aku mungkin juga akan buat video lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe kalian nggak akan ketinggalan video-video updatean terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang proses rekrutmen ataupun proses tahapannya itu tanggal jamnya itu sama kayak aku, kalian bisa komen di bawah kalian itu udah dapat panggilan apa belum. Jadi kita itu saling sharing juga di kolom komentar, nanti juga aku akan bales satu persatu juga. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang nonton video aku dari awal sampai dengan akhir, dan buat kalian yang sama-sama berjuang buat dapetin pekerjaan ataupun apapun itu, kalian semangat dan semoga kalian juga bisa lolos ataupun diterima di pekerjaan yang kalian inginkan. Dan segitu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, tunggu di next video.